Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam spesial dialog edisi Lebaran 1446 Hijriah. Dan selama 30 menit ke depan pemirsa, kita akan membahas tema menarik dan hari ini tema yang akan kita ulas adalah terkait mudik Lebaran dan dampaknya ke perekonomian daerah. Dan jangan lupa pemirsa, live streaming kami juga bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, kita ikuti spesial dialog selengkapnya. Pemirsa, mudik Lebaran bukan sekadar tradisi tahunan tetapi juga momen penting bagi perekonomian daerah. Peran UMKM menjadi krusial dalam menopang ekonomi lokal dengan meningkatnya permintaan akan kuliner, oleh-oleh, transportasi, dan jasa lainnya. Lonjakan aktivitas ekonomi ini menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha kecil sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan usaha. Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan yang tidak hanya menjadi momen sakral untuk berkumpul bersama keluarga, tetapi juga berperan besar dalam menggerakkan perekonomian, terutama di daerah-daerah tujuan mudik. Salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal selama musim mudik. Setiap tahunnya, jutaan pemudik membawa serta perputaran uang dalam jumlah besar ke kampung halaman mereka. Pada 2024, Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pemudik mencapai 242 juta orang. Sementara untuk 2025, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memprediksi total pemudik akan mencapai 146,48 juta orang. Dari sisi ekonomi, aktivitas mudik Lebaran memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Tahun lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf mencatat perputaran uang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai 369,8 triliun rupiah. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh tingginya pergerakan masyarakat selama libur Lebaran, termasuk belanja oleh-oleh, konsumsi kuliner, transaksi di pasar tradisional, serta meningkatnya okupansi penginapan dan transportasi lokal. Namun lebih dari sekedar perputaran uang, mudik juga menciptakan efek domino yang menghidupkan ekonomi daerah. UMKM berperan sebagai motor utama dalam menyerap manfaat dari lonjakan aktivitas ekonomi ini. Pelaku usaha di sektor kuliner, kerajinan tangan, penginapan, hingga jasa transportasi lokal mengalami peningkatan omset yang signifikan selama periode Lebaran. Tidak hanya itu, UMKM juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, meningkatkan produksi barang dan jasa, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi ekonomi nasional. Redistribusi ekonomi dari kota besar ke daerah selama mudik juga memungkinkan para pelaku UMKM untuk berkembang dan memperluas pasar mereka. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik hari ini, mudik Lebaran dan dampaknya bagi perekonomian daerah, sudah tersambung melalui Zoom dengan Direktur Indef, Bapak Eko Listianto. Pak Eko, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami dalam spesial dialog hari ini. Selamat Lebaran sebelumnya. Ya, sama-sama Mas Fajar. Ya. Ya, baik. Dalam suasana Lebaran ini kita akan mengulas tema yang tentunya masih cukup terkait begitu ya, Pak Eko, terkait mudik dan juga dampaknya bagi perekonomian daerah. Mungkin kita awali dari catatan Anda atau mungkin dari kacamata Anda, Pak Eko, bagaimana kemudian sebetulnya mudik dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah? Apakah kemudian memang terlihat dari musim mudik Lebaran tahun sebelumnya misalnya? Iya, baik Mas Fajar ya. Jadi ya mudik ini momen spesial ya, hanya datang setahun sekali begitu dan kalau konteksnya kita kaitkan dengan ekonomi daerah, ini kesempatan ya sebetulnya bagi daerah-daerah untuk katakanlah mendorong ya perekonomiannya begitu. Memang tidak terlalu lama ya, bahkan kurang dari 1 bulan para pemudik ya dari kota-kota gitu ya, umumnya kota-kota besar, terus kemudian ke kampung gitu ya, dan di situ mereka akan berbelanja ya, bertransaksi ya, artinya ada aktivitas ekonomi yang akan mereka belanjakan ya selama mudik, dan itu umumnya itu memang punya efek bagus begitu bagi perekonomian Mas Fajar ya. Kalau kita lihat ekonomi-ekonomi terutama di beberapa daerah yang menjadi
pusat ya dari para pemudik ya, kampung halaman para pemudik ya. Kalau di catatan saya itu dari data Kemenhub juga ya bahwa Jabar, kemudian Jatim, Jateng itu salah satu yang besar gitu ya, beberapa yang paling besar begitu, dan tidak hanya di Jawa sebetulnya ya, di Sumatera, Sulawesi begitu ya, dan banyak tempat juga di daerah-daerah itu ekonominya relatif lebih menggeliat begitu ya ketika para pemudik itu datang dan kemudian berbelanja ya. Terutama juga tadi sudah disebut ya di dalam pengantar itu adalah UMKM-nya begitu. Kalau kita lihat ya ketika mereka pulang ke daerahnya masing-masing, memang berbagai macam UMKM itu lebih hidup ya, kuliner, terus kemudian juga tempat-tempat wisata ya, kerajinan begitu itu lebih banyak permintaannya pada saat mudik gitu. Oke, jadi memang bisa kita katakan salah satunya tadi dari aktivitas ekonomi yang melibatkan UMKM begitu ya dengan berbagai sektor tadi yang sudah disebutkan, bagaimana kemudian ini mendapatkan keuntungan tersendiri dari musim mudik Lebaran. Tapi kalau di tahun 2025 ini, apakah kemudian masih akan cukup positif tidak Pak Eko dampak dari mudik Lebaran terhadap perekonomian daerah? Karena kita lihat di tahun 2024 lalu 242 juta pemudik yang disebut oleh Kemenhub, sementara di tahun 2025 ini survei dari Kemenhub menyebut lebih dari 140 juta. Apakah kemudian dampaknya akan cukup sama? Ya, kalau melihat dari proyeksi perkiraan yang mudik kan turun cukup besar ya, Ya, Mas Fajar ya. Dari 240-an ke 146 ya. Jadi ini tentu bagi ekonomi daerah ya ada penurunan ya dibandingkan tahun lalu begitu, karena jumlah yang mudik juga lebih sedikit gitu ya perkiraannya ini ya. Tentu mudah-mudahan nanti realisasinya mudah-mudahan lebih banyak juga yang mudik gitu ya. Nah, tapi gambaran umumnya memang kalau tahun ini dengan situasi ekonomi yang bisa saya katakan agak lebih tertekan begitu ya di awal-awal tahun ini, tentu sepertinya ya kalau saya lihat sih memang dampak mudik tetap positif ya, tetapi mungkin akan lebih rendah ya atau lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu begitu. Karena apa? Karena tadi ya pertama jumlah pemudiknya diperkirakan juga menurun begitu dari yang tadinya 242 juta ya ke angka 146,48 juta begitu. Jadi ada penurunan jumlah pemudik. Terus yang kedua juga situasi-situasi terakhir ya cukup banyak PHK terjadi di awal tahun. Terus kemudian juga banyak yang mengeluh ya soal bagaimana daya beli mereka yang rata-rata turun ya. Itu tentu akan berimplikasi kepada uang yang akan mereka belanjakan di kampung begitu ya, di daerah masing-masing begitu. Saya rasa memang ada dampaknya dan ini mungkin hmm. juga perlu diantisipasi oleh daerah begitu Mas Fajar untuk menyikapi pemudik yang mungkin kantongnya nggak setebal tahun lalu gitu ya. Ya, jadi ternyata ada latar belakang juga di sana kemudian kenapa diperkirakan jumlah pemudik ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2024 lalu. Lalu kalau kita berbicara soal periode Lebaran, periode mudik kan juga disebutkan ada perputaran uang di sana selama Lebaran, di mana di tahun 2025 ini diperkirakan 180 triliun rupiah dan di tahun 2024 jika kita komparasikan di 157 triliun rupiah. Sebetulnya dari perputaran uang ini sendiri redistribusinya akan seperti apa sih Pak Eko gambarannya terhadap tadi terutama perekonomian daerah, redistribusi dari kota-kota besar ke sejumlah daerah di Indonesia? Ya, perkiraan 180 triliun itu tentu angka yang besar gitu ya. Perputarannya seperti apa ya? Memang sebagian besar ini ya tentu mengalir ke daerah-daerah begitu ya, baik dalam bentuk ya belanja-belanja ya yang dilakukan oleh para pemudik, dan biasanya kan mereka juga memberikan uang ya kepada anggota keluarga yang di rumah begitu ya. Hmm. Itu juga menambah perputaran uang di daerah begitu. Angka ini sebenarnya menurut saya cukup besar ya untuk dalam waktu kurang dari sebulan memutar 180-an triliun begitu di daerah. Nah, tapi tentu saja karena ini tentu tidak merata juga begitu ya. Kalau kita lihat dari struktur tujuan atau katakanlah asal daerah asal dari para ini ya para perantau ini ya, sebagian besar kan ya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah begitu ya. Tentu di daerah-daerah tersebut yang paling banyak quote unquote mendapatkan manfaat ya sebagai daerah Hmm. yang memang
paling dominan begitu para perantaunya begitu. Nah, di luar itu juga mungkin daerah Sumatera ya, Jogja, beberapa tempat yang lain begitu. Nah, tapi memang distribusinya tidak rata ya, karena ini bergantung dari seberapa banyak begitu para perantau yang katakanlah ke kota-kota besar tersebut begitu. Ya, jadi memang nilai yang cukup besar tidak kemudian bisa kita langsung lihat secara merata di sejumlah kota tujuan para pemudik meskipun memang ada sejumlah kota utama begitu ya tadi ataupun wilayah utama seperti Jabar, Jatim dan juga Jateng. Nah, kalau kita lihat perputaran uangnya tinggi, jumlah pemudiknya juga ya meskipun mengalami penurunan juga masih cukup tinggi. Tapi sebetulnya dampak dari kegiatan mudik lebaran ini terhadap ekonomi daerah bisa kita bilang sifatnya hanya sementara atau sebetulnya bisa berkelanjutan, Pak Eko? Ya, kalau umumnya sih sementara ya sebetulnya ya, karena ini memang momen datang setahun sekali begitu. Tetapi karena para pemudik ini sebetulnya kan mereka setiap tahun begitu melakukan perjalanan ini gitu ya, rata-rata lah gitu ya, Mas Fajar ya. Sehingga sebetulnya ini juga bisa menjadi berkelanjutan karena Oke. setelah ada captive market lah kira-kira ya, tiap tahun Hmm, pasti pulang kira-kira gitu kan. Mudah-mudahan setiap kali pulang uang yang diputar dibawa ke daerah lebih besar lagi begitu. Nah, tentu besar tidaknya itu bergantung dari ekonomi dan atraktifnessnya kegiatan yang dibikin ya di daerah-daerah masing-masing gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang pada momen-momen spesial seperti Lebaran ini membuat event-event tertentu ya, event-event tradisional yang kemudian itu bisa memutar uang juga begitu ya. hmm. Tempat-tempat wisata lebih ramai. Nah, event-event itu perlu gitu. Nah, tentu pemerintah daerah perlu ini ya memberikan dukungan begitu. Baik misalkan apakah penyelenggaraan satu event tertentu ya, misalkan ada acara-acara tradisional Ya. ataupun juga dukungan kepada objek-objek wisata yang biasanya itu lebih ramai ya di momen Lebaran sehingga walaupun ini tidak ada ini sifatnya hanya setahun sekali, tetapi kalau terus berkelanjutan itu sangat membantu bagi Oke. UMKM setempat ya, bagi perekonomian daerah begitu. Oke, jadi periodenya pendek tapi terjadinya ini berulang setiap tahun sehingga memang bisa kita katakan tentu bisa diambil peluang ataupun dioptimalkan peluang yang bisa diambil dari pemerintah daerah ataupun tadi para pelaku usaha di masing-masing daerah. Baik, nanti kita juga akan ulas lebih lanjut terkait dengan bagaimana kemudian data pertumbuhan ekonomi apakah kemudian benar-benar tercermin dari musim mudik lebaran di kuartal tersebut tapi nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Spesial Dialog edisi Lebaran akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam spesial dialog edisi Lebaran 1446 Hijriah dan masih kita lanjutkan diskusi kita hari ini terkait dengan mudik Lebaran dan dampaknya bagi perekonomian daerah dan juga masih bergabung bersama kami Direktur Indef Bapak Eko Listianto. Ya tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas sedikit bagaimana kemudian data dari jumlah pemudik dan kemudian dampaknya terhadap aktivitas ekonomi daerah. Tapi apakah kemudian Pak Eko ada data historis yang memang menunjukkan bahwa musim mudik lebaran dapat menjadi pengukit pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional di kuartal tersebut? Iya, kalau secara nasional kelihatan sebetulnya ya pada momen-momen mudik begitu ya biasanya ekonomi kita tumbuh lebih tinggi ya. Katakanlah misalkan di tahun lalu ya periode ekonomi tertinggi ya itu terjadi juga di triwulan pertama ketika ada mudik lebaran ya itu sampai 5,11% begitu. Mungkin ini juga kan perekonomian nasional adalah refleksi dari perekonomian di daerah ya. Ini juga pasti di daerah-daerah yang memang banyak basis para pemudiknya tentu juga mendapatkan dampak positif begitu ya. Katakanlah mungkin di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat begitu ya. Nah, secara gambarnya begitu. Jadi memang biasanya peak dari perekonomian itu dalam karena hitungannya triwulanan ya, biasanya di triwulan yang memang ada momen mudiknya begitu. Nah, itu biasa terjadi ya. Jadi kalau misalkan tahun ini juga mungkin katakanlah terjadi pertumbuhan ekonomi ya di agak lebih baik begitu di triwulan pertama gitu ya, ya itu wajar aja kan karena memang ada momen mudik tersebut begitu. Walaupun tadi ya ada kekhawatiran juga dia tidak terjadi gitu karena tadi ada
jumlah pemudiknya relatif lebih sedikit ya diperkirakan begitu ya, atau turun drastis. Nah, kemudian yang kedua sebetulnya kan kalau di daerah itu tergantung juga bagaimana kemudian respon daerah ya menyambut pemudik ini begitu Mas Fajar. Hmm. Jadi kita harapkan sih nanti daerah punya kreativitas ya, apalagi ini kan sebagian besar kepala daerahnya ini banyak yang baru ya. Sehingga ini harapan kita tentu saja ada katakanlah mungkin apakah tadi ya festival-festival yang unik begitu atau hal-hal baru apa begitu sehingga kemudian yang bisa mendorong konsumsi para pemudik ini di daerah lebih banyak gitu ya. Mereka mau belanja di daerah begitu. Oke, jadi memang tadi data juga menunjukkan begitu ya, biasanya di periode mudik di kuartal tersebut juga terrefleksikan, tapi di saat yang sama ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah terutama untuk kemudian bagaimana caranya meningkatkan tingkat konsumsi dari para pemudik jika sudah di daerah tersebut. Nah, jika kita lihat dari tingginya perputaran uang selama periode mudik Lebaran sendiri, Pak Eko, sebetulnya kalau kita melihat dari masyarakatnya sendiri, sebetulnya pola konsumsi masyarakat pada periode ini seperti apa? Apakah kemudian pos-pos tertentu mendominasi konsumsi masyarakat? Iya, saya rasa iya ya. Jadi pada pos-pos tertentu atau sektor tertentu itu mendapatkan dampak positif yang lebih besar ya dibandingkan dengan sektor lain begitu. Nah, katakanlah misalkan yang paling sering tentu saja adalah sektor makanan minuman ya, karena tentu belanja makanan, belanja minuman ya, kuliner begitu itu pada momen mudik itu sangat meningkat saya rasa ya, baik untuk yang katakanlah yang dikonsumsi selama mereka berkumpul ya silaturahmi halal bihalal begitu, maupun juga eh, ini ya resto-resto atau kafe ataupun juga UMKM begitu ya yang didatangi karena biasanya mudiknya kan katakanlah seminggu begitu ya. Kadang-kadang mereka juga para pemudik ini sering ya memburu atau mencari makanan-makanan khas ya di daerah masing-masing. Itu kan kadang-kadang itu juga sering mereka lakukan begitu sehingga itu juga peluang ya bagi katakanlah sektor-sektor yang berkaitan dengan itu ya. Yang kedua tentu sandang ya, pakaian itu juga biasanya permintaannya meningkat pada saat Lebaran begitu. Nah, di luar itu ya wisata ya ini juga pasti ya biasanya wisata itu juga meningkat. Nah, dan yang lainnya ya transportasi yang sering mendapatkan limpahan atau windfall dari adanya Lebaran ini begitu. Oke, jadi memang tentunya berbagai sektor tadi cukup diuntungkan dengan tingkat konsumsi masyarakat di periode Lebaran ataupun di saat mudik Lebaran di setiap tahunnya. Lantas apa sebetulnya tantangan atau kendala yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha di berbagai daerah dalam memanfaatkan besarnya peluang di periode mudik Lebaran ini? Tapi nanti Pak Eko kita sambung usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Spesial Dialog akan segera kembali. Masih bersama kami dalam spesial dialog edisi Lebaran dan masih bergabung bersama kami Direktur Indef Bapak Eko Listianto. Pak Eko, lantas kalau kita berbicara soal mudik Lebaran dan juga dampaknya bagi perekonomian daerah, kalau kita lihat dari kacamata pelaku usaha di berbagai daerah atau UMKM sendiri, sebetulnya apa yang menjadi tantangan atau kendala atau mungkin yang harus dibenahi untuk bisa memanfaatkan besarnya peluang di periode mudik Lebaran? Ya, bagi UMKM tentu saja ini peluang ya untuk mereka katakanlah meraup cuan begitu di situasi Lebaran ya. Tentu kalau tantangan utamanya biasanya ya mereka butuh modal awal ya. Katakanlah untuk katakanlah misalkan tadi bisnis kuliner atau bisnis kerajinan, bisnis sandang begitu ya, berbagai macam inilah ya makanan-makanan khas di daerahnya masing-masing itu tentu aspek modal biasanya juga penting gitu. Apalagi dalam situasi ekonomi melambat seperti sekarang, tentu dari sektor keuangan ya biasanya juga lebih selektif gitu memberikan pembiayaan. Nah, yang kedua ini adalah tantangan lebih kepada ke dalam UMKM-nya sendiri ya. Yang saya harapkan biasanya pun misalkan jualan kuliner harus ada yang unik tuh tiap tahun gitu dan mereka harus persiapkan itu supaya nanti pelanggannya atau pemudiknya datang lagi dan datang lagi begitu. Jadi jangan hanya sekali nyoba gitu ya. Itu yang
penting juga di situ sih begitu, bagaimana mereka bisa berinovasi terhadap produk UMKM yang mereka jual ya, yang mereka sasar kepada para pemudik ini begitu. Jadi upaya inovasi itu memang harus dilakukan ya, entah dengan katakanlah produk baru atau rasa yang baru dan seterusnya, itu untuk memberikan katakanlah mereka menjadi konsumen yang loyal begitu ya, setiap tahun datang belanja kepada UMKM ini gitu. Kira-kira sih itu ya kalau di UMKM ya, saya rasa tantangannya ya. Oke, kalau untuk pemerintahnya sendiri, pemerintah daerah terutama, apakah kemudian perlu intervensi juga untuk kemudian tadi para pelaku usaha juga bisa mengoptimalkan peluang di mudik Lebaran? Atau mungkin tanpa melihat dari pelaku usaha sendiri, pemerintah daerah apakah kemudian di setiap tahunnya Anda lihat sudah cukup siap untuk menyambut tingginya jumlah pemudik di setiap periode Lebaran? Ya, saya rasa bagi pemerintah daerah yang melihat memang mudik ini adalah momen untuk mendorong ekonomi daerah, itu mungkin persiapannya sudah mereka lakukan juga begitu ya. Tetapi kita harapkan ini tidak hanya di satu dua tempat ya. Kita harapkan pemerintah daerah juga punya inovasi begitu ya, upaya untuk bisa membuat pertama tentu kenyamanan ya Mas Fajar ya, Hmm. kenyamanan mudik ya, misalkan dari infrastrukturnya ya, jalannya jangan berlubang-lubang gitu ya. Kalau Hmm. lubang-lubang pada enggan tuh ya untuk datang katakanlah ke tempat wisata dan seterusnya itu. Nah, yang kedua juga ini biasanya dan ini memang harus peran Pemda ya, penting di sini adalah terkadang karena mungkin melihat musiman gitu ya, hanya sekali setahun, kadang-kadang harga itu tidak terkendali ya di tempat-tempat wisata, Hmm, ya betul. di daerah-daerah tertentu itu ya, dengan seenaknya kadang-kadang ya menaikkan harga begitu. Nah, itu harus ada pengawasan dari Pemda begitu supaya jangan dilakukan seperti itu, karena kalau nanti itu terjadi, oke, pada hari ini mereka mungkin dapat cuan yang banyak tapi tahun berikutnya kapok ya, nggak akan datang lagi gitu. Nah, itu yang harus disampaikan juga. Tempat parkirnya kadang-kadang juga tiba-tiba atau harga yang mahal sekali ya, kadang-kadang lebih mahal dari tiket masuk ke wisatanya gitu. Nah, itu kan kadang-kadang hal yang lucu ya. Itu sebetulnya peran-peran pemerintah penting, itu kelihatannya sepele tetapi signifikan untuk attractiveness atau katakanlah awareness dari para pemudik untuk nyaman ya, dan kemudian mau lebih banyak berbelanja gitu di daerah. Ya betul sekali, berbagai faktor perlu diperhatikan begitu, bahkan tadi dari hal yang kecil atau sepele ternyata bisa berdampak cukup signifikan terhadap minat belanja dari para pemudik. Lantas bagaimana kemudian dari pandangan Anda Pak Eko, ini mungkin juga menjadi sekaligus pertanyaan terakhir dari saya, apakah kemudian memang musim mudik Lebaran dapat menjadi momentum bagi masyarakat pada umumnya atau pemudik untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah? Lantas dengan cara apa sebetulnya masyarakat bisa berkontribusi untuk mendukung perekonomian daerah selama periode mudik Lebaran? Iya, terutama kalau bagi masyarakat ya tentu saja berbelanjalah di daerah gitu ya. Itu akan mendorong perekonomian begitu ya. Jangan disimpan aja uangnya kira-kira gitu. Karena mereka pulang pasti bawa oleh-oleh gitu ya. Bawa biasanya juga memang sudah merencanakan untuk mengkonsumsi lebih banyak ya, atau membelanjakan uangnya di daerah gitu. Nah, pastikan ya mereka berbelanja di daerah gitu ya. Gunakan itu sebagai kontribusi ya, sebagai perantau jarang ke daerah, sekali ke daerah harusnya lebih banyak belanja ya di UMKM, produk lokal begitu, dan sebarkan ya hal-hal positif yang mereka temui di daerahnya itu di sosial media begitu. Itu juga akan mengangkat daerahnya begitu, sehingga mudah-mudahan nanti orang daerah lain pun juga akan mampir ke situ untuk membelanjakan uangnya gitu ya, seperti itu. Oke, atau bahkan menjadi apa ya, motivasi bagi daerah lainnya untuk kemudian bisa mengundang lebih banyak masyarakat yang bisa untuk spending di daerah tersebut. Baik, itu menjadi catatan juga bagi kita untuk kemudian bagaimana mudik Lebaran dapat berdampak bagi perekonomian daerah. Masih banyak yang bisa kita gali sebetulnya Pak Eko, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam spesial dialog edisi Lebaran 1446 Hijriah. Sehat selalu untuk Anda. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam spesial dialog, dan pastikan terbaru terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham Saya Fajro yang pamit undur diri, sampai jumpa, selamat Lebaran.